Wow, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Saya berharap saudara nggak bosan lihat saya. 2 minggu lalu kalian udah bicara, apa 2 minggu atau 2 tahun lalu? 2 minggu lalu. Jadi saya berharap saudara nggak, dia lagi gitu ya. Saya berharap saudara nggak bosan. Ya bolehlah saudara bosan dengan saya, tapi jangan pernah bosan untuk traktir saya makan. Saya sangat terima dengan lapang dada loh. Boleh, nanti boleh hubungin manajer saya, istri saya untuk catat jadwal saudara. Kalau saudara mau ajak saya makan, yes. Anyway, saya harus berdiri di depan saudara. Saya harus berbicara tadi di kebaktian yang pertama. Pemimpin yang hebat bukan sekedar pemimpin yang memiliki banyak pengikut. Jadi kalau Twitter saudara followernya 1 juta, itu bukan pemimpin yang hebat. Tapi pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang bisa melahirkan pemimpin selanjutnya. Saudara percaya? Dan pagi hari ini nggak sebuah kebetulan saya pikir, Pastor Arif berulang tahun. Dan saya harus kasih tepuk tangan buat Pastor Arif. Dengan sang ibu, dengan sang dewi, bukan sang ibu, sang dewi. Dan saya bersyukur, sebuah kepercayaan buat saya. Karena saya harus bicara di depan saudara bahwa saya bisa berdiri di sini pun karena beliau. Karena Ibu Epi juga, karena kedua-duanya adalah pembimbing rohani waktu saya masih tunas remaja. Dan dipercayakan mimbar ini adalah sebuah kepercayaan besar loh Bu. Dan ada begitu banyak pendeta takut mimbarnya diambil. Saudara bisa bayangin kalau saya di sini selalu berkata nanti kemudian, ayo pilih saya jadi gembala sidang. Ayo pilih saya sampai saya berpolitik itu jadi gembala sidang. Which is ya, berbahaya gitu ibaratnya, tapi Pastor Arif dengan legowonya berikan kesempatan untuk berdiri di mimbar ini. Tuhan udah bilang saya nggak akan jadi gembala sidang, saya jadi gembala sapi kelihatannya. Jadi Tuhan memang panggil saya. Jadi maksud saya begitu loh, maksud saya menghargai apa yang beliau lakukan. Kehidupannya udah menginspirasi begitu banyak orang. Salah satu hal mungkin yang Ibu Gembala Epi selalu ngomong, karena dulu saya waktu masih SMA, beliau berdua adalah pembimbing rohani dan Epi adalah pembimbing rohani di tempat saya. Kita punya kebaktian live namanya dulu namanya kebaktian doa di Belong, di rumah Om Roni. Ini rumahnya Tessa sekeluarga di sana. Dan Ibu Epi selalu ngomong buat saya sebuah pertanyaan waktu kita datang, udah pada berdoa belum? Loh kita kan mau datang buat kebaktian doa, ngapain gua berdoa lagi? Ya gak sih? Udah pada berdoa, udah pada siap-siap berdoa. Ternyata saya dapatin beberapa waktu kemudian bahwa gini, waktu saudara mempersiapkan hati saudara sebelum datang ke rumah Tuhan, itu akan membuat saudara lebih reseptif terhadap Tuhan. Itu membuat saudara lebih peka terhadap suaranya Tuhan. Itu membuat saudara lebih mudah dibentuk waktu saudara datang hadirat Tuhan, saudara mempersiapkan waktu untuk berdoa, itu membuat saudara lebih gampang untuk dibentuk, lebih sensitif terhadap suaranya Tuhan, lebih sensitif terhadap hadiratnya Tuhan. Karena seringkali kita lebih peka terhadap hadiratnya setan dibanding hadiratnya Tuhan. Coba ke kuburan jam 12 malam, langsung merinding kan? Ya karena kita terbiasa untuk hal seperti gitu. Dan saya bersyukur apa yang mereka perbuat sudah melahirkan begitu banyak pemimpin yang ada di tempat ini. Yes, dan saya bersyukur punya gembala terhebat, terbaik, yang paling oke lah semuanya. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Pastor Arif, Ibu Gembala yang sudah begitu sangat banyak membantu kehidupan banyak orang. Jangan lupa traktirannya habis ini. Saya udah berapi-api untuk kayak begini. Markus pasal yang ke-12 ayat yang 41. Markus pasal yang ke-12 ayat yang 41, inilah tema kita pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Tadi pagi saya berbicara mengenai orang muda yang kaya. Siang ini kita bicara mengenai janda miskin. Markus 12 ayat yang 41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi uang jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan dia memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Berapa banyak Bapak Ibu yang datang minggu lalu? Minggu lalu datang. Pada kemana minggu lalu? Pada nonton kelihatannya ya. Saya bersyukur ada saya menikmati setiap minggu ada di gereja, tapi minggu lalu adalah salah satu dari sekian rangkaian khotbahnya Pastor Arif yang terbaik yang saya pernah dengar, bukan sekedar khotbahnya yang bagus, tapi kita merasakan sesuatu yang atmosfernya Tuhan. Saya merasakan hadiratnya Tuhan loh. Bukan berarti tiap minggu enggak, tapi pada saat itu merasakan sesuatu yang yes. Seperti ada kehadiran Tuhan tuh nyata dalam kehidupan saya. Dan saya duduk di sana berdiri, gak kerasa sambil setiap kita berhadapan dengan pergumulan tahu. Tapi setiap kita berhadapan dengan kesulitan, tapi waktu kita datang di gereja kemudian kita merasakan hadirat Tuhan itu memberikan kita kelegaan.
Waktu saudara mengangkat tangan terus di hadapan hadirat Tuhan itu memberikan saudara kelegaan. Dan gak kerasa tuh air mata ngalir loh. Bukan karena diinjek sama istri saya, bukan di sebelah diinjek kaki saya, enggak. Tapi memang saya merasakan kehadiran Tuhan. Dan tahukah saudara bahwa begini harusnya, apa yang saudara cari itu akan saudara dapatkan. Alkitab berkata ketoklah pintu, maka pintu akan dibuka. Carilah, maka kamu akan dapat. Kalau itu saudara minta, saudara akan mendapatkannya. Nah, pertanyaannya pada pagi hari ini, apa yang saudara cari sementara saudara ada di tempat ini? Apa yang saudara cari itu yang akan saudara dapatkan. Harusnya adalah begini, hadirat Tuhan harusnya pertama yang kita cari. Harusnya hadirat Tuhan adalah tempat pertama yang saya dan saudara harus kunjungi sebelum kita melakukan aktivitas yang lain. Sebelum kita melakukan hal yang lain, harusnya berada dalam hadiratnya Tuhan adalah titik pertama, tempat pertama yang harusnya kita kunjungi, harusnya kita datangi sebelum aktivitas lain terbukti. Sebelum kita menjalani aktivitas-aktivitas lain. Dalam budaya Israel itu hari Sabat jatuhnya hari Sabtu. Makanya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Advent merayakan hari Sabatnya hari Sabtu. Dan kalau Sabat hari Sabtu berarti hari pertama adalah hari Minggu dong. Yes, nah itu bukan sebuah kebetulan kalau hari Minggu itu kita berada di sini. Makanya kita selalu bilang hari Minggu adalah selalu hari yang kita nanti-nantikan. Karena hari Minggu adalah hari yang pertama. Untuk saudara mengisi hari-hari saudara dalam seminggu, waktu kita ada di gereja, saudara merasakan hadiratnya Tuhan. So God will make sure that the rest of your week, saudara memastikan bahwa selama 1 minggu itu hadirat Tuhan tetap kita rasakan dalam kehidupan kita. Hadirat Tuhan memang harusnya tempat pertama yang kita kunjungi loh. Hadirat Tuhan harusnya tempat pertama yang saya dan saudara harusnya datangi dalam hadiratnya Tuhan. Dalam sebelum kita memulai aktivitas kita. Makanya kita dengan gak bosan-bosan bilang WPDA, waktu pribadi dengan Tuhan. Karena seringkali kita berpikir begini, seringkali doa cuma buang-buang waktu. No, doa gak pernah membuang waktu, doa menyelamatkan waktu saudara. Doa gak akan pernah wasting your time, it saves your time. Doa gak pernah membuang waktu saudara, tapi doa itu menyelamatkan waktu kita. Bahkan hal pertama yang Tuhan lakukan dengan Adam, adalah dia membawa Adam di Taman Eden. Kejadian pasal yang kedua ayat yang kelima. Kejadian pasal yang kedua sebelum saya mulai. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tahan di situ sebentar. Enggak, yang itu aja. Iya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Eden bicara hadiratnya Tuhan. Eden itu bicara di mana titik pertemuan antara manusia dengan Tuhan. Antara Adam dengan Tuhan. Hal pertama yang Tuhan lakukan dalam sejarah kehidupan manusia untuk memulai peradaban manusia, dia tempatkan orang yang namanya Adam di Taman Eden. Di dalam kehadirannya Tuhan, dalam hadiratnya Tuhan, dalam atmosfernya Tuhan. Setelah manusia ditempatkan di Taman Eden, baru manusia mengusahakan dan memelihara taman itu, baru bekerja di sana. Jadi bekerja setelah kita masuk dulu dalam hadiratnya Tuhan. Bekerja dalam hadiratnya Tuhan akan mendatangkan kemuliaan dalam kehidupan kita. Bukan sekedar Taman Eden, bukan sekedar manusia bekerja setelah kita masuk Taman Eden, kemudian Tuhan suruh kita bekerja, bahkan jodoh ditemukan di hadiratnya Tuhan. Yang jomblo udah mulai mikir. Loh iya dong, jangan-jangan, karena kita kebanyakan cari di tempat lain, lupa nyari di Taman Eden. Lupa nyari di hadiratnya Tuhan. Jangan-jangan kita nyari ke terminal, di stasiun, di mana, lupa kita datang ke hadiratnya Tuhan. Kemudian lupa, ternyata the creator yang menciptakan kehidupan kita kan Tuhan. Harusnya tempat pertama yang saudara datangin adalah Tuhan. Sendal jepit aja ada sepasang, masa kan Tuhan gak ciptakan kita sepasang sih? Come on. Iya dong, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, kami sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Iya. Saya bingung kemuliaannya di mana sampai harus ditepuk tanganin. No, saya cuma mau bicara buat saudara, harusnya tempat pertama yang kita datangin adalah hadiratnya Tuhan. Harusnya adalah titik pertama yang saudara lakukan sebelum saudara bekerja, ibu-ibu masak apa, ada dalam hadiratnya Tuhan. Ada dalam kemuliaannya Tuhan. Karena di sanalah titik terpenting dalam kehidupan kita. Dan saya harus beritahu buat saudara, iman menarik hadiratnya Tuhan. Iman itu menarik hadiratnya Tuhan. Iman itu yang menarik Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Tadi saya bicara di kebaktian yang pagi, ketika kehidupan sepertinya gak masuk akal. Ketika kehidupan sepertinya gak masuk akal, saudara, when life doesn't make sense, ketika hidup itu sepertinya gak masuk di akal, itu saat yang tepat untuk saudara aktifkan iman saudara. Karena di sanalah hadirat Tuhan berada. Seringkali ketika kehidupan sepertinya memaksa kita, iman tuh gak pernah bisa masuk di akal. Sepertinya iman gak bisa masuk di akal, ngapain saya? Ketika saudara datang misalnya bisnis saudara lagi turun, saudara harus bayar perpuluhan. Kalau dihitung pakai logika kan gak masuk di akal, tapi di sanalah iman harus diaktifkan. Karena iman lebih tinggi daripada logika. Saya harus beritahu, iman tempatnya bukan di otak, iman tempatnya di hati.
Iman gak pernah di otak tuh cuma ada logika. Yang ada di hati itulah iman. Makanya Yesus berkata, makanya saudara perlu beli itu CD-nya minggu lalu. Waktu kenapa Tuhan minta kita percaya seperti seorang anak. Karena anak-anak tuh gak pernah pikir pakai logika. Iya gak sih? Makanya kenapa anak kecil kalau lagi nonton film Superman, Batman apa harus ditemenin sama orang tuanya. Karena ntar kalau habis nonton gitu dia bisa terbang dari jendela, dari genteng itu ibarat gitu Superman. Karena mereka gak pernah bisa pakai logika, mereka percaya dengan hati kita. Tuhan gak ingin kita untuk sekedar dimasukkan pada logika. Tuhan gak masuk di logika berpikir manusia, makanya dia minta begini, cukup punya iman aja. Cukup memiliki iman aja. Karena iman itu yang menarik hadirat Tuhan turun dalam kehidupan kita. Anak kecil gak pernah pakai logika loh. Saudara tahu anak kecil gak pernah pakai logika. Saya cerita tadi kebaktian yang pertama. Waktu itu pernah liburan ke Malang, di Malang tuh ada satu tempat di Batu namanya Batu Night Spectacular. Jadi saya harus naik seperti roller coaster, bukan roller coaster sih seperti kereta aja gitu ngelilingin tempat itu gitu ya. Bagus memang, itu tingginya ya mungkin setinggi-tinggi gini kali ya. Jadi waktu saya lihat dari bawah, oke lah naik. Karena istri saya udah bilang, dia emang udah gak mau. Ya udah karena saya bapaknya, gak mungkin anak saya sendirian dong naik ke atas. Kalau anak sendirian sama siapa? Sama tetangga kayak sama siapa? Gak mungkin. Jadi anak saya temenin untuk naik di atas. Good, duduk di situ di atas enak loh Pak. Duduk cuma 2, pakai seat belt aja. Jadi cuman muter aja gitu, muter keliling kompleknya. Kemudian kita berdua aja, saya ya Indonesia kan. Selfie cekrek gitu ya, sambil mulai perjalanan cekrek. Udah oke, on ya kita jalan-jalan Pak. Ini mesti bangunan semua nih. Ketika udah mulai gak ada bangunan ya. Udah mulai cuman kereta sama relnya doang. Kemudian saya langsung mikir, titik itu kemudian saya lihat ke bawah. Astagfirullah, jauh amat. Tinggi banget loh ternyata. Ya ampun Tuhan, tinggi banget. Jadi saya cuma diam. Ya anak saya cuma diam aja sih. Dia masih santai-santai aja naik. Cuman saya berbahasa roh aja dalam tiap hari. Tuhan kapan beresnya sih Tuhan ini Tuhan. Lama banget terus saya sempat mikir gimana kalau kepala gua jatuh duluan. Kalau tiba-tiba berhenti, ya mau kepala jatuh, mau yang lain jatuh kan tetap aja sakit ibaratnya. Jatuh-jatuh juga ke bawah. Kemudian saya mulai berpikir gimana kalau di tengah-tengah ternyata listriknya berhenti. Gua turun pakai apa nih? Kan kita terlalu banyak pikir pakai logika. Ketika saya dan saudara memutuskan untuk melihat ke bawah, melihat pada masa lalu saudara, melihat pada kelemahan saudara, melihat pada keputusan buruk yang saudara lakukan, saudara kehilangan kesempatan untuk melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan. Padahal kalau saudara, ini kan di bawah gitu ngelihat ke bawah, padahal kalau saudara lihat ke atas, saudara akan lihat begitu banyak pemandangan indah di atas. Kenapa Tuhan izinkan seolah-olah sepertinya saudara sendirian berjalan sendirian? No, saudara nggak berjalan sendirian. Ada Tuhan yang sedang berjalan di samping kita. Itu sebabnya diperlukan faith, iman untuk ada di sana. Karena waktu saya berada di atas, saya harusnya nggak perlu untuk lihat ke bawah. Karena di atas saya bisa melihat pemandangan yang indah, bisa lihat hal-hal yang bagus di atas dalam kehidupan kita. Makanya risky faith nggak pernah melihat pada logika berpikir kita. Tuhan kita nggak pernah bisa masuk pada logika. Saudara segede-gedenya otak saudara nggak akan bisa menampung Tuhan yang besar. Itu sebabnya Tuhan minta begini, miliki iman seperti seorang anak. Karena seorang anak percaya dalam hatinya. Dia nggak pernah berpikir pakai logikanya, dia cuma cukup percaya dalam hatinya. Saudara cuma cukup percaya bahwa masa depan saudara adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Walaupun kesulitannya ada saat ini. Walaupun saudara sedang dibelenggu dengan begitu banyak pergumulan. Walaupun kita sedang dibelenggu dengan begitu banyak persoalan. Karena memang Tuhan gak pernah berjanji kehidupan tanpa persoalan. Tapi dia selalu menjanjikan kehidupan dengan penyertaan. Amin. Ya percaya, kasih setuju, tepuk tangan, beri kemuliaan buat Tuhan. Yap. Kekuatan saudara bukan terletak dari ketiadaan masalah. Kekuatan saudara terletak dari waktu kita berjalan mengatasi masalah. Waktu kita memiliki iman kepada Tuhan, orang yang kuat bukan orang yang nggak pernah jatuh, tapi orang yang kuat adalah orang yang selalu bangkit ketika jatuh. Seberapa kali saudara bangkit, sebesar itu pula kekuatan dalam kehidupan kita. Have faith seperti anak kecil. Milikilah iman seperti anak kecil. Saudara nggak perlu tanya anak kecil just believe aja. Makanya Yesus cuma berkata gini, berbahagialah kamu jika kamu percaya walaupun kamu nggak melihat. Seringkali kita perlu mematikan akal berpikir kita, logika berpikir kita untuk mulai menerima Tuhan dengan hati kita. Seringkali kita udah harus memulai mematikan semua indera kita, bukan si indera dimatiin ya, si indera yang itu bukan. Maksudnya kita harus mulai mematikan semua logika berpikir, kemudian kita tutup logika berpikir, kemudian kita mulai buka hati kita lebar, menerima Tuhan dengan iman kita. Karena dia cuma Tuhan yang bisa mengerjakan hal yang gak mungkin di hadapan manusia menjadi hal yang mungkin. Yes, cuman Tuhan yang bisa mengerjakan hal yang mustahil di hadapan manusia karena gak ada satupun perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Untuk mempercayai itu dibutuhkan iman seorang anak kecil.
Saudara, apa yang saudara lakukan ketika dokter sudah sodorkan saudara report saudara, cancer stadium 4 misalnya. Saya menghormati profesi dokter. Yes, mereka dengan begitu banyak jerih payah, mereka sudah mengembangkan begitu banyak, kita menghormati apa yang mereka lakukan. Tapi kan tetap ada Tuhan yang lebih hebat daripada dokter yang ngasih itu semua ke kita. Ketika orang berkata bahwa anak saudara gak akan pernah berhasil dalam kehidupan, hey, Tuhan yang berjanji bahwa kita akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ketika kita lahir, mungkin kita lahir dari keluarga yang pas-pasan, hidup dengan pas-pasan. Tapi Tuhan berjanji bahwa waktu Yesus datang supaya kita memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Siapa yang mau saudara percaya? Dengan iman atau mau dengan kekhawatiran? Ketika saudara melihat sebuah masalah, kemudian ketika saudara melihat sebuah masalah lebih banyak pada hal yang di bawah, masa lalu saudara, kekhawatiran yang akan menjadi semakin besar dalam kehidupan kita. Kita diciptakan untuk ada di atas, bukan untuk tinggal di bawah. Kalau saudara ada di bawah, percaya, satu kali nanti saudara ada di atas karena di situ tempat saudara. Hidup kita selalu berakhir pada kemenangan. Hidup kita selalu endingnya pada pengharapan. Hidup kita selalu berakhir pada kemuliaan. Kalau sekarang berhadapan dengan kesulitan, itu artinya hidup saudara belum berakhir. Ending of your life. Cerita kehidupan saya dan saudara adalah berakhir pada kemenangan. Iman selalu menarik hadiratnya Tuhan. Orang-orang hebat adalah orang-orang bukan orang-orang yang luar biasa, tapi orang-orang yang memiliki iman di hadapan Tuhan. Abraham memiliki iman yang besar ketika dia keluar dari tanahnya untuk pergi ke suatu negeri yang dia nggak tahu. Abraham memiliki iman yang besar ketika dia harus berdiri mempersembahkan Ishak sebagai korban. Itulah iman. Itulah resiko yang harus ditanggung. Kenapa iman memiliki resiko? Karena iman memang nggak tempatnya di otak kita, iman tempatnya di hati kita. Dan yang Tuhan inginkan, just believe. Cukup percaya aja. Bukan just do it, tapi just believe. Cukup percaya aja, setelah percaya baru saudara do it. Setelah percaya baru kita lakukan. Karena orang-orang hebat, orang-orang besar adalah orang-orang yang memiliki iman di hadapan Tuhan. Orang-orang biasa yang memiliki iman yang luar biasa di tangan Tuhan yang luar biasa. Sama seperti janda miskin ini. Saudara pikir ini janda miskin adalah orang biasa. Tapi apa yang dia lakukan? Markus 12 ayat 41 yang saya... Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi dalam jumlah yang besar. Janda miskin adalah 3 grup, ada 3 golongan dalam budaya, dalam kebudayaan Israel dan sampai pada hari ini. Bahwa ada 3 grup golongan yang harusnya gereja pada saat itu, ada komunitas orang percaya pada saat itu memberikan persembahan buat mereka supaya mereka bisa hidup. Janda miskin, bukan janda kaya loh ya, janda miskin, kemudian anak-anak yatim dan orang-orang asing. Jadi mereka adalah orang-orang yang mendapat bagian dari persembahannya pada saat itu. Jadi kalau misalnya ada gereja pada saat itu memberikan pelayanan diakonianya, pelayanannya adalah untuk melayani janda miskin dan orang-orang kaya. Janda miskin ini ditentukan, listen. Dia punya hak untuk terima dari gereja pada saat itu, terima dari bait suci pada saat itu, tapi dia nggak melakukan hal itu loh. Yang dia lakukan adalah dia berikan uangnya. Alkitab tulis itu diberikan uang satu-satunya yang dia miliki, uang cuman satu-satunya yang dia miliki. Setelah itu dia nggak tahu harus kayak gimana. Dia melepaskan apa yang menjadi haknya kepada Tuhan. Dia melepaskan ketergantungannya kepada apa yang dia miliki, kemudian diletakkan di bait Tuhan. Dan yang menarik adalah gini, Yesus itu dan hal yang dia lakukan menarik perhatiannya Tuhan. Bukan karena jumlahnya. Kalau saudara baca pelan-pelan itu kalau ibaratnya gini, pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan. Matre banget sih Tuhan. Saudara bayangin kalau Tuhan Yesus ada terus dia lagi berdiri tuh di kotak persembahan di depan. Kemudian dia liatin kayak begitu kan. Takut kehilangan duitnya. No. Yang kita lihat adalah kotak persembahan, yang Yesus lihat adalah hati yang dipersembahkan di sana. Seberapa? The quality of your giving reflects the quality of your heart. Kualitas pemberian saudara, bukan kuantitas loh. Karena Yesus berkata bagaimana orang mempersembahkan. Nggak ditulis seberapa banyak orang mempersembahkan, tapi bagaimana orang mempersembahkan persembahannya. Kualitas pemberian saudara, itu yang akan menentukan kualitas hati saudara. Itu merefleksikan, menggambarkan kualitas hati kita. Dan janda miskin ini hidup dengan risky faith. Saya selalu berpikir kenapa dia harus kasih. Apa yang membuat dia bisa kepikiran untuk ngasih duit yang dia punya satu-satunya. Itu yang jadi pertanyaan. Apakah karena dia desperate gitu? Kan dia putus asa. Udahlah Tuhan, udah terlalu lama capek hidup susah kayak gini, ya udah dah gua kasih aja buat Tuhan. Enggak. Kalau dia melakukan hal seperti itu nggak akan menarik perhatiannya Tuhan. Karena Tuhan berkata bahwa dia menyukai, dia cinta pada cheerful giver. Pemberi yang memberi dengan sukacita. Dan saya yakin kenapa yang dia lakukan bisa menarik perhatian Tuhan, karena dia berikan dengan sukacita.
Saudara bisa bayang nggak risky faith itu? Itu iman yang memiliki resiko waktu apa yang saudara miliki satu-satunya. Kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Dan pertanyaan saya adalah selanjutnya gimana kehidupannya? Kalau Tuhan bisa, kalau apa yang dia lakukan bisa menarik perhatian Tuhan, saya yakin the rest of her life will be the best of her life. Bahwa akhir dari kehidupan dia akan menjadi kehidupan yang terhebat yang dia alami. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Jadi kalau saudara nggak yakin, ntar kita tanya di sorga. Saudara mau tanya duluan? Boleh? Kalau saya nanya belakangan aja, saudara boleh tanya ntar janda miskin yang ada ini, hidupnya gimana setelah kayak begitu? Dan saya percaya hidupnya adalah hidup yang penuh dengan kemenangan. Saya percaya hidupnya adalah hidup yang penuh kecukupan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang menarik perhatian dia. Karena Tuhan sendiri, Yesus sendiri tertarik. Iman itu memang menarik perhatian. Bukan jumlah duitnya loh. Tapi bagaimana kepercayaan, ketergantungannya kepada Tuhan. Iman itu sama seperti kabel data. Saya bawa kabel data sih, cuma lupa ini. Menghubungkan antara satu gadget, misalnya. Jangan, ini contoh, jadi nggak bisa nyambung ini kalau diginiin. Pakai air gitu Pak. Ini saya, ini Tuhan. Yang nyambung ini adalah iman. Nah iman itu kabel data. Saudara bayangin waktu kita beriman kepada Tuhan, sini, kakak. Nggak dimarahin Kak. Dia Tuhan, dia Tuhan. Tuhan kah? No, iman itu seperti begini, saya yang terbatas. Saya terbatas, dia Tuhan. Iman itu seperti yang kalau kabel data kan sini kita pegang. Kita pegangan, begini kita pegangan. Ini iman. Kok cie sih? Gile loh. Apa-apaan cie? Sadar kali ngaca kita. No, iman itu seperti begini. Seperti itu yang seperti kabel data. Menyambungkan antara saya yang terbatas dengan yang tidak terbatas. Waktu seperti perempuan itu, ya kita begini. Saya memberikan keterbatasan saya kepada Tuhan untuk mendapatkan ketidakterbatasan Tuhan dalam kehidupan saya. Itu iman. Ketika saya dengan semua kelemahan saya, dengan semua keterbatasan saya, dengan semua ketidakmampuan saya memiliki iman. Tuhan lebih hebat dari apapun juga. Kemudian saya seperti bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya saya menyerahkan semua ketergantungan saya kepada Tuhan untuk mendapatkan semua kebesaran Tuhan dalam kehidupan saya. Thank you. Itu faith. Itu faith. Itu iman. Tuhan gak perlu iman sebesar bola tenis, cuma sebesar biji sesawi aja. Kalau iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Kekhawatiran sebesar biji sesawi bisa menambahkan gunung dalam kehidupan saudara. Saudara menambahin gunung apa mengurangin gunung? Iman sebesar biji sesawi berkata kepada gunung, gunungnya loncat loh ke air. Tapi kekhawatiran bisa menambahkan gunung. Iman tuh ketika terjadi pertukaran, beautiful exchange antara saya yang terbatas ini untuk bertemu dengan ketidakterbatasannya Tuhan, kemudian menerima semua ketidakterbatasan Tuhan dalam kehidupan saya. That's risky faith. Itu yang dilakukan oleh janda miskin ini. Dia melepaskan ketergantungannya kepada uang 1 perak. Waktu dia lepaskan itu di kotak persembahan, dia mendapatkan Tuhan yang tidak terbatas. Dia melepaskan ketergantungannya pada benda ini yang namanya duit, dia taruh di sana untuk mendapatkan Tuhan yang tidak terbatas. Bukankah itu sebuah pertukaran yang paling bagus? Kalau saudara bisnis, saudara cuma keluarin duit 10 perak untuk dapat 10 triliun. Mau nggak? Diam aja nggak mau kelihatannya. Loh, iya dong, itu kan pertukaran. Saya melepaskan apa yang saya pegang untuk mendapatkan Tuhan yang lebih daripada apa yang saya lepaskan. Risky faith always talking about letting, iman yang memiliki resiko itu selalu berbicara mengenai saudara melepaskan apa yang saudara pegang untuk menerima apa yang Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Waktu kita melepaskan ketergantungan kita pada apa yang kita pegang, waktu kita melepaskan itu dan beriman bahwa Tuhan punya semuanya, kita melepaskan itu di tangannya Tuhan, kemudian Tuhan melepaskan dari tangan dia, pindahin ke tangan saudara. Saya melepaskan apa yang saya pegang di tangan untuk mendapatkan. Dan waktu saya melepaskan ketergantungan saya pada apa yang saya pegang di tangan, Tuhan melepaskan apa yang dia punya di tangannya untuk dalam kehidupan kita semua. Seringkali kita memang gak menemukan jalan keluar di sana karena memang kita sedang pegang masalah kita. Kita sedang pegang kesulitan kita. Tuhan cuma mau gini, hei kekhawatiran itu udah urusannya Tuhan, jangan direcokin. Tuhan mah gak usah dibantu, udah kekhawatiran itu masalahnya Tuhan lagi. Bukan urusan saya, bukan urusan kita. Urusan kita cuma percaya aja. Waktu kita percaya kepada Tuhan bukan berarti kesulitannya masalahnya gak ada. No. Waktu kita percaya kepada Tuhan, Tuhan yang sama akan berjalan buat saudara. Tuhan yang sama akan menyertai kehidupan saudara. Tuhan yang sama akan memberikan kita kekuatan. Di tengah segala kesulitan yang sedang terjadi. Hidup ini kan banyak rintangan. Yes? Namanya hidup banyak rintangan. Kalau banyak rantangan namanya catering.
Nah, itu ada joke-nya sebenarnya di itu. Namanya hidup ya banyak rintangan. Kalau rantangan yang jual catering lah ibarat. Loh hidup kan banyak rintangan. Betul? Hidup itu banyak tantangan, hidup itu banyak persoalan. Tapi iman kepada Tuhan. Waktu kita memiliki iman kepada Tuhan, saya menyerahkan keterbatasan kehidupan saya Tuhan. Untuk mendapatkan ketidakterbatasannya Tuhan dalam kehidupan. Adakah yang lebih baik daripada itu? Ada yang lebih baik daripada itu? Enggak ada yang lebih baik daripada itu. Saudara mendapatkan pribadi. Seringkali saya tadi pagi bicara, kalau saudara baca nanti di Markus 10 mengenai anak muda yang kaya. Anak muda, masih muda, tajir, banyak duit, kaya. Terus dia ngikutin semua hukum Taurat, soleh. Kaya, muda, tajir, soleh. Ini kan idaman para mertua dan ini semua dong. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya menantu tuh kaya, tajir, soleh, sayang mertua. Paling bagus yang keempat kelihatannya kurangnya cuma itu doang, sayang sama mertua. Nah itu kan yang diidam-idamkan, tapi saudara bayangin gak? Dia mencari Tuhan. Saudara baca nanti di Markus pasal yang ke-10, dia mencari Tuhan. Waktu dia mencari Tuhan, dia panggil dia guru, kemudian dia bisa pulang dari bertemu dengan Tuhan dengan kecewa loh. Sangat mungkin kita mencari Tuhan kemudian menjadi kecewa. Sangat mungkin. Kenapa? Karena kita lebih terfokus pada pemberiannya Tuhan, bukan pada pribadinya Tuhan. Iman gak terfokus pada apa yang Tuhan beri. Seringkali Tuhan gak izinkan seringkali Tuhan gak mengizinkan kesulitan itu. Tuhan seringkali gak mengangkat kesulitan itu dari kehidupan kita supaya dia memberikan kita kekuatan di tengah kesulitan. Itu yang Tuhan inginkan. Untuk membuat karakter saudara, iman saudara lebih kuat bersama dengan Tuhan. Dan janda miskin ini buktinya loh. Janda miskin ini buktinya. Janda ini membuktikan bahwa iman kepada Tuhan yang mendatangkan hadirat Tuhan dalam kehidupannya. Adalah iman kepada Tuhan yang mendatangkan kekuatan Tuhan dalam kehidupannya. Hari ini saudara mau ngandelin apa? Mau ngandelin apa coba? Ada lagi yang perlu diandalkan? No, gak ada lagi yang bisa diandalkan kecuali Tuhan. Itu sebabnya kenapa Tuhan mungkin izinkan kesulitan terjadi supaya Alkitab tulis begini. Yesus berkata, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kenapa orang datang pada Yesus? Karena mereka letih lesu dan berbeban berat. Kenapa Tuhan seringkali izinkan kesulitan datang dalam kehidupan kita? Supaya kita datang pada Tuhan sebagai tempat yang pertama. Hadiratnya Tuhan adalah hadirat di mana kekuatan kita di sana harusnya muncul. Sumber pengharapan kita datang daripada Tuhan. Dari mana lagi kalau kita datang? Saudara mau datang dari mana lagi ketika hubungan suami istri, hubungan mertua dengan anak, mau datang kemana lagi? It is good datang kepada counselor, tapi saudara harus tahu ada counselor yang agung, ada penasihat ajaib yang sedang menunggu kita untuk kita datang kepada dia karena iman kita kepada dia. Yang membuat kita menerima semua ketidakterbatasan Tuhan dalam menggantikan semua keterbatasan di kehidupan saya. Itu yang kita lakukan. Mazmur 84. Saya akan akhiri dengan Mazmur 84. Ayat yang kelima. Daud berdoa hal yang asik. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Berbahagia manusia. Jadi kebahagiaan saudara nggak ditentukan dari keadaan saudara loh. Jadi bahagian kita nggak ditentukan dari dari apa yang kita alami. No. Kebahagiaan kita kalau bahagia kalau dapat duit, kalau nggak dapat duit nggak bahagia gitu. No. Berbahagia manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Yang menaruh imannya kepada Tuhan. Yang berhasrat mengadakan ziarah, yang akan mengadakan perjalanan. Jadi jauh sebelum perjalanan apapun saudara mulai, perjalanan bisnis, perjalanan apapun, aktivitas apapun, it is very important, adalah sangat penting untuk saudara menaruh kekuatan saudara, menaruh iman saudara kepada Tuhan, karena dari sana datangnya kebahagiaan kita. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ayat yang selanjutnya. Apabila melintasi lembah baka, lembah kematian. Apabila melintasi lembah kematian, apabila melintasi lembah kesulitan, apabila melintasi segala lembah masalah, apabila melintasi lembah apapun juga yang buruk, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Enggak ada kehidupan di lembah kematian. Tapi waktu saudara menaruh iman saudara kepada Tuhan, waktu saudara menaruh harapan saudara kepada Tuhan, bahkan lembah kematian menjadi tempat yang bermata air. Memiliki menjadi sumber kehidupan dalam kehidupan kita. That's the point. Bukan masalah tempatnya, tapi masalah kepada siapa kita menaruh iman kita kepada Tuhan. Waktu kita menaruh iman kita kepada Tuhan, kekuatan kita kepada Tuhan, apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Kita sibuk nyari berkat, kita lupa bahwa berkat itu adanya di dalam hadiratnya Tuhan. Ada dalam pemberi berkat sendiri, ada dalam hadiratnya Tuhan. Saudara kita cari kemana-mana, kita lupa bahwa hadiratnya Tuhan. Di sanalah kita menemukan berkat kita yang sesungguhnya. Di sanalah kita menemukan Tuhan sendiri yang menjadi berkat dalam kehidupan kita. Apabila melintasi lembah kematian, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat selanjutnya. Mereka berjalan makin lama makin kuat.
Adakah yang lebih? You will grow stronger in your life. You will live stronger in your life. Saudara akan hidup lebih kuat, saudara akan hidup lebih berhikmat, saudara akan hidup lebih tajam, hidup lebih kuat, lebih berhikmat, lebih dipakai Tuhan. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Harusnya kan kalau orang berjalan makin lama makin lemah. Capek. Lari maraton cuma 100 meter doang sanggupnya. Setelahnya udah jalan, makan dulu di warteg, segala ngisi kita jalan lagi. No, berjalan makin lama makin kuat. Itu nggak ada tuh didapetin dimanapun juga. Cuma didapetinnya waktu orang menaruh kekuatannya dalam Tuhan. Yang menaruh imannya kepada Tuhan. Kenapa mereka berjalan makin lama makin kuat? Karena mereka menukar keterbatasan mereka dengan ketidakterbatasannya Tuhan. Mereka berjalan, jangan dihilangin kok. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Tuhan di Sion. Cuman orang kuat yang akan menghadap Tuhan nanti. Dan kalau saudara nggak mau kuat, saudara nggak mau menghadap Tuhan, ya stop lah, nggak usah kuat. Tapi cuman Alkitab berkata gini, mereka berjalan makin lama makin kuat. Saudara ditentukan untuk makin lama makin kuat. Saudara ditentukan untuk makin lama makin berhikmat. Saudara ditentukan seperti anggur, makin lama makin harum, makin enak rasanya. Bukan tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Ya bisa jadi kali kayak begitu, tapi dengan pengertian yang positif tentunya. Tapi makin lama makin kuat, just have faith in God. Taruhlah iman saudara pada Tuhan, taruh iman saya pada Tuhan. Menaruh iman kita masing-masing kepada Tuhan. Karena dari sanalah datang kekuatan kita. Dari sanalah datangnya pertolongan kita. Saudara terima sesuatu pada pagi hari ini? Gak peduli situasi saudara kayak gimana, Tuhan kita gak ambil pusing dan kesulitan saudara. Tuhan kita cuma ambil pusing apakah saudara mau menaruh iman saudara kepada Dia. Mari datang pada Dia pada pagi hari sambil kita bangkit berdiri. Sebelum kita akan menghadapi meja perjamuan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan Yesus, izinkan iman kami melihat kebesarannya Tuhan. Izinkan iman kami melihat kebesaran, kekuatan, hikmat, pertolongannya daripada Tuhan. Karena kami tahu Engkau sumber pengharapan kami tahu Engkau sumber kekuatan kami tahu Engkau sumber hikmat dalam kehidupan kami. Bahkan orang yang menaruh kekuatannya kepada Tuhan berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Tuhan. Bahwa kami tahu kehidupan kami akan menjadi semakin kuat bersama dengan Tuhan. Semakin kuat, semakin bersemangat, semakin penuh dengan cinta akan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi keluarga, semakin kehidupan terbaik itu boleh keluar dari kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari datang pada Tuhan. Mari datang pada Tuhan pada pagi hari ini saudara.